Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur komputer. Yang pertama, sebelum kita beranjak lebih jauh, kita harus mengenal apa itu sih yang namanya komputer. Ya, saya jelaskan. Definisi komputer berawal dari kata komputer atau yaitu menghitung. Compute itu adalah menghitung. Jadi arti dasar dari sebuah komputer itu adalah menghitung atau sama dengan alat hitung. Contohnya, mesin yang dapat memecahkan berbagai masalah bagi manusia dengan memberikan instruksi digital kepada mesin itu. Yang kedua, mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Nah, jadi arti dasar komputer adalah suatu alat yang bisa menghitung sebuah instruksi atau inputan oleh user. Itu arti komputer pada dasarnya seperti itu. Salah satu contoh seperti yang sudah kita kenal, misalkan kalkulator. Jadi itu bisa dikatakan komputer karena dapat menginputkan sesuatu dan memprosesnya, kemudian memberikan informasi tentang sesuatu yang diinputkan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah perangkat komputer. Perangkat komputer ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah inputan. Sebagai contoh itu adalah keyboard sebagai inputan kepada komputer. Kemudian yang kedua itu adalah pemrosesan. Jadi ketika kita input maka akan terjadi proses, entah itu proses perkalian, pembagian dan lain sebagainya, tergantung instruksi yang dilakukan oleh brainware atau penggunanya. Yang ketiga itu adalah penyimpanan. Jadi ketika kita memproses sebuah data, kan data itu sudah fix, maka akan terjadi penyimpanan sebuah data pada komputer tersebut. Kemudian yang perangkat yang keempat, ini adalah output. Contohnya itu printer. Jadi alat sebagai output itu adalah printer, proyektor dan lain sebagainya. Jadi suatu alat yang menginformasikan kepada brainware tentang suatu proses yang sudah terjadi pada komputer tersebut, itu adalah output. Kemudian yang saya jelaskan, yang ketiga itu adalah fungsi komputer. Jadi fungsi komputer ini banyak hal yang dilakukan oleh komputer. Salah satu contoh yaitu menulis, writing atau menghitung neraca, membuat program, bertukar data, dan membuat animasi, membuat game dan lain sebagainya. Jadi fungsi komputer ini banyak. Jadi komputer pada dasarnya itu untuk membantu manusia. Sesuatu yang bisa membantu manusia untuk mempercepat suatu tugas itu namanya fungsi komputer. Jadi termasuk juga komputer. Jadi berfungsi sebagai apa komputer itu tergantung dengan pemakaian. Misalkan kita menggunakan untuk membuat aplikasi, itu adalah suatu fungsi komputer juga. Kemudian yang keempat itu adalah arsitektur dan organisasi komputer. Ya, jadi arsitektur dan organisasi komputer ini adalah perbedaan antara Jadi arsitektur ini adalah suatu hal yang bisa sesuatu yang bisa terlihat oleh programmer atau sesuatu yang bisa terlihat oleh manusia, oleh penggunanya. Ya, misalkan alat-alat jadi keyboard, mouse, LCD, proyektor, dan lain sebagainya. Itu adalah arsitektur komputer. Sedangkan organisasi komputer ini adalah suatu hal atau suatu pemrosesan yang ada pada dalam komputer. Jadi tidak bisa terlihat oleh brainware. Jadi yang kita bisa lihat hanyalah informasi atau outputnya saja. Tapi organisasi komputer adalah pengolahan sebuah data yang terletak pada dalam komputer tersebut. Jadi itu yang dimaksud oleh organisasi komputer. Kemudian arsitektur struktur dan fungsi. Ya, kemudian komputer ini juga mempunyai struktur dan fungsi. Struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan, itu namanya struktur. Kemudian fungsi adalah merupakan operasi dari masing-masing komponen sebagai bagian dari struktur. Fungsi komputer ini mempunyai 4 fungsi. Yang pertama, pengolahan sebuah data. Yang kedua, penyimpanan data. Yang ketiga, pemindaian data. Dan yang keempat itu adalah kendali atau namanya kontrol. Jadi seperti itu.
Sekian dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.